Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 Statistika dalam bidang pendidikan akan membahas tentang desain pembelajaran statistika terapan berbasis kasus, berkualitas baik, valid, praktis, dan efektif untuk mahasiswa pendidikan matematika. Sebenarnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama yaitu saya sendiri Muhammad Janulum dengan NIM 2005097428. Lalu ada anggota kelompok lain. Saya Debbie Arianti, NIM 200509744040. Saya Kairila Rehana Riaza, NIM 200509740446. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada mata kuliah statistika terapan dengan dosen pengampu diperoleh informasi bahwa materi statistika terapan sulit dipahami oleh mahasiswa sehingga memberikan suatu tantangan yang besar bagi pengajarnya. Baik, banyak ditemui mahasiswa dengan kemampuan mengolah data masih rendah, ditambah kegiatan pembelajaran dilakukan dalam bentuk diskusi. Sehingga tidak semua mahasiswa aktif dalam kelas dan cenderung diam atau tidak berani mengutarakan pendapat terkait dengan kegiatan pembelajaran, yang menyebabkan dampak buruk bagi prestasi mahasiswa. Salah satu faktor yang dapat diperbaiki untuk membantu mahasiswa yaitu inovasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga perlu dilakukan tindakan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menstimulasi kemampuan belajar, dan untuk mengatasi hal tersebut perlu dikembangkan suatu desain pembelajaran. Next. Selanjutnya, apa itu desain pembelajaran? Jadi, definisi desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara dosen dan mahasiswa. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman mahasiswa, perumusan tujuan pembelajaran, dan perancangan atau perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Desain pembelajaran yang berkualitas baik diharapkan memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Next, yaitu ada CPR atau Case-Based Learning. Pembelajaran berbasis kasus atau Case-Based Learning adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan kasus sebagai topik dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis kasus layak diterapkan karena memberikan dua keuntungan, yaitu dapat mengembangkan keterampilan berbicara mahasiswa berbasis pengalaman belajar langsung, dan mahasiswa berkesempatan mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui kegiatan pemecahan sebuah kasus. Metode case-based learning berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa dan terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran berbasis kasus terhadap kemampuan pemahaman kognitif mahasiswa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari case-based learning. Yang pertama yaitu kasus digunakan untuk merangsang dan mendukung perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, kasus menempatkan kejadian dalam konteks atau situasi yang mempromosikan pembelajaran otentik. Ketiga, kasus ditulis sebagai masalah yang memberi siswa situasi dunia nyata. Dan yang keempat, CPR memungkinkan siswa untuk mengembangkan pendekatan kolaboratif berbasis tim untuk pendidikan mereka. Metode jenis penelitian ini adalah desain riset. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa kelas MT31, Program Studi Pendidikan Matematika STKIP YPUP Makassar semester 3, tahun akademik 2018-2019. Sebanyak 35 orang. Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP YPUP Makassar. Prosedur pengembangan ada 3, yaitu 1. Preliminary research, yaitu penelitian pendahuluan. 2. Prototyping phase atau tahap prototyping. 3. Assessment phase atau tahap penilaian. Untuk tahap ini, setelah dilakukan evaluasi dan pengujian, penulis menyimpulkan apakah solusi atau intervensi tersebut memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak, harus diperbaiki. Di sini ada tabel, yaitu ada hasil kegiatan atau urutan, jenis kegiatan atau siklus yang memungkinkan, dan syarat atau kriteria produk. Untuk tabel di sini ada data, sumber data, instrumen, dan prosedur pengambilan data dapat dilihat pada tabel. Untuk tabel yang kedua ada kriteria persentase kemampuan mengolah pembelajaran, yaitu teknik analis data untuk menganalisis data kevalidatan desain pembelajaran berbasis kasus. Tabel 3 ada kategori aspek aktivitas mahasiswa, dapat dilihat pada tabel. Next. Tabel keempat ada kategori respon mahasiswa. Dan kelima ada tabel kategorisasi hasil belajar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah hasil pengujian. Dari metode-metode yang telah dikumpulkan dan dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan uji coba mendasar yang akan menghasilkan hasil uji sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis kevalidan desain pembelajaran, bisa terlihat di tabel. Lalu ada analisis kepraktisan desain pembelajaran,
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kemampuan dosen mengelola pembelajaran berbasis kasus menunjukkan rata-rata persentase yaitu 84,05%, yang berarti hasil metode ini telah memenuhi kriteria kepraktisan. Next. Selanjutnya ada analisis keefektifan desain pembelajaran. Yang pertama adalah aktivitas mahasiswa. Hasilnya bisa terlihat seperti pada tabel 8. Di sini terlihat bahwasanya pembelajaran berbasis kasus ini menunjukkan rata-rata persentase aktivitas mahasiswa yaitu 89,36%, yang artinya dalam proses kategori ini mahasiswa dapat dibilang aktif. Next. Lalu ada respon mahasiswa. Pada tabel di atas, persentase respon mahasiswa bisa dibilang cukup tinggi, yaitu 79,05%. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya tanggapan atau respon mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran berada pada kategori positif. Next. Lalu ada tes hasil belajar. Pada tabel tersebut dapat diperoleh skor rata-rata yaitu 82,40 dengan standar deviasi 8,4. Ya, pada tabel 11 ini menunjukkan bahwasanya dari 35 mahasiswa yang mengikuti tes hasil belajar, 20% diantaranya berada pada kategori sedang, 42% pada kategori tinggi, dan 37,14% pada kategori sangat tinggi, yang menunjukkan bahwasanya pemahaman mahasiswa terhadap materi ini tuh cenderung tinggi atau sangat tinggi. Next. Lalu pada tabel 12 menunjukkan jumlah mahasiswa yang lulus atau mencapai ketuntasan individu sebanyak 30 dari 35 mahasiswa, yaitu sekitar 85,71%. Dengan demikian yang belum tuntas adalah 5 dari 35 mahasiswa atau sekitar 14,29%. Dari data ini menunjukkan bahwasanya ketuntasan klasikal terpenuhi. Next. Berdasarkan ketiga kriteria keefektifan, semua aspek terpenuhi dalam penelitian, yaitu respon mahasiswa, tes hasil belajar, dan aktivitas mahasiswa. Berdasarkan kriteria keefektifan dapat disimpulkan bahwasanya dalam pembelajaran desain pembelajaran hasil karena memenuhi 3 indikator keefektifan. Hasil yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian para ahli dan hasil uji coba yang dilakukan, desain pembelajaran telah memenuhi kriteria kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil desain pembelajaran berbasis kasus yang digunakan guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata kuliah statistika terapan. Pembahasan dari hasil pengujian ini dapat digunakan untuk memeriksa sejauh mana kelayakan desain yang telah dirancang. Desain pembelajaran yang telah dirancang adalah buku desain, lembar kegiatan mahasiswa, satuan acara perkuliahan, buku ajar, dan tes hasil belajar yang dinilai valid. Nilai kepraktisan dan nilai keefektifan dari desain tersebut. Pembahasan ini meliputi kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Yang pertama adalah kevalitan. Hasil evaluasi ahli pendidikan matematika menunjukkan bahwa desain pembelajaran berbasis kasus di semua aspek dapat dikatakan valid, namun masih ada saran perbaikan yang perlu diperhatikan. Setelah direvisi, desain pembelajaran dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika. Selain itu, penyajian materi yang terdapat dalam buku teks merupakan penyajian dengan struktur yang dibuat sendiri oleh mahasiswa. Konstruksi yang dilakukan mahasiswa menyangkut materi perkuliahan, statistika, terapan berupa pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Dapat disimpulkan, prototipe atau draft secara keseluruhan telah memenuhi kriteria kevalitan. Yang kedua adalah kepraktisan. Hasil uji coba penelitian ini diperoleh dari observasi. Secara praktis, desain dan perangkat yang dikembangkan sejalan dengan desain RPS, SAP, LKM, THB, dan buku ajar dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis kasus. Secara teoritis, hasil penelitian ahli bidang pendidikan matematika dan statistik pada desain pembelajaran berbasis kasus menunjukkan bahwa desain tersebut layak digunakan dalam pembelajaran. Secara empiris, berdasarkan hasil observasi pola pembelajaran single observer, ditemukan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik selama pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian observer, desain pembelajaran memenuhi kriteria kepraktisan. Selanjutnya adalah keefektifan. Kriteria keefektifan desain pembelajaran meliputi yang pertama, tes hasil belajar, yang kedua, aktivitas mahasiswa, dan yang ketiga, respon mahasiswa. Skor yang diperoleh mahasiswa dari tes hasil belajar memenuhi ketuntasan klasikal, yaitu minimal 85% dari keseluruhan mahasiswa mencapai ketuntasan individu, sedangkan rata-rata hasil belajar mahasiswa terhadap perkuliahan statistika terapan diperoleh skor rata-rata 82,40 dari skor ideal 100 dengan standar deviasi 8,4. Aktivitas mahasiswa mencapai kategori aktif. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ketiga aspek keefektifan memenuhi kriteria. Artinya, desain pembelajaran statistika terapan berbasis kasus telah memenuhi kriteria keefektifan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah desain pembelajaran statistika terapan berbasis kasus pada kategori MT 3.1, Program Studi Pendidikan Matematika, STKIP YPUP
YPUP Makassar semester ganjil tahun akademik 2017-2018 berkualitas baik, yaitu memenuhi kriteria kevalitan, kepraktisan, dan keefektifan. Hasil penelitian menemukan bahwa desain pembelajaran yang dikembangkan memenuhi standar validitas dan mudah digunakan. Pelaksanaan pembelajaran dari desain pembelajaran statistika terapan berbasis kasus sudah baik dilihat dari perspektif kemampuan mengelola pembelajaran oleh guru, dan rata-rata kemampuan belajar mahasiswa hasilnya lebih tinggi dari nilai KKM atau standar ketuntasan minimal, dan mencapai ketuntasan klasikal. Respon mahasiswa terhadap pembelajaran statistika terapan berbasis kasus adalah positif, dan mahasiswa aktif belajar secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.